Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Apa saja kalimat thayyibah? Dan kapan saja kalimat thayyibah itu diucapkan? Nah, teman-teman sekalian pasti sudah pada tahu dong apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah secara bahasa artinya kata yang baik. Sedangkan menurut istilah, kalimat thayyibah adalah segala bentuk ucapan yang mengandung kebaikan dan kebenaran yang akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang perkataannya baik. Dan orang yang perkataannya baik menandakan bahwasanya hati dan perilakunya itu juga baik. Sebagaimana kita ketika bertemu dengan teman kita yang juga baik, maka hati kita juga akan senang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan hambanya yang perkataannya baik, hatinya baik, perilakunya juga baik, Allah Subhanahu wa taala akan senang. Maka untuk teman-teman sekalian, mari kita sama-sama untuk memperbaiki perkataan kita agar kita menjadi hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa aja sih kalimat thayyibah itu? Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada video ini adalah kalimat subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah itu biasa disebut juga dengan kalimat tasbih. Dan kalimat subhanallah itu artinya adalah maha suci Allah. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat subhanallah? Kalimat subhanallah itu kita harus amalkan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ucapan subhanallah yang sering kita ucapkan, itu akan mensucikan kita, akan membersihkan kita dari sifat-sifat buruk dan juga sifat-sifat yang kurang baik. Ketika kita mendengar sesuatu yang buruk atau yang kurang baik dan kita mengucapkan subhanallah, maka keburukan tersebut akan hilang. Contoh kecilnya seperti ini, ketika kita kehilangan uang, ya kan, maka setelah kita mengembalikannya semua kepada Allah, untuk menenangkan pikiran kita, untuk menyucikan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang buruk, maka kita ucapkan subhanallah. Seperti itu contohnya. Selain itu, kita juga harus membiasakan mengucap subhanallah dalam keadaan apapun, dalam kondisi seperti apapun. Contohnya setelah kita selesai sholat, kita mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Dan juga bisa digunakan sebagai pengingat ketika kita sholat berjamaah, imamnya melakukan kesalahan, kita ucapkan subhanallah. Dan juga ketika kita ditimpa kesusahan, ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita mengucapkan subhanallah. Dan keutamaan tasbih adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di ujung langit dan sampai di ujung bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah alangkah pentingnya kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Teman-teman sekalian, ya, berikutnya adalah kalimat Masya Allah, yang artinya Allah berkehendak akan hal itu.
Kalimat Masya Allah mengartikan bahwasanya semua yang ada di bumi itu adalah terjadi daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya teman-teman sekalian di muka bumi ini bukan dari kehendak orang tua yang melahirkan teman-teman sekalian, tapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Masya Allah ini biasanya digunakan ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan. Nah, ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang mengadakan pemandangan yang indah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ketika kita melihat pegunungan yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat pantai yang biru airnya, yang bersih, kita ucapkan Masya Allah, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bahwasanya yang berkehendak atas semua yang kita lihat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah, yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, dan keutamaan daripada kalimat masya Allah adalah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatu yang kita lihat. Ketika kita melihat keburukan atau yang tidak baik, kita ucapkan Masya Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat yang baik, juga kita ucapkan Masya Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, sekian videonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam amal kebaikan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.